yang juga hadir bersama kita Kiai Haji Anang Asari dari Surabaya, hadir juga Kiai Mahya yang selalu istiqomah untuk menjadi petugas manakib di Jeddah, Arab Saudi, serta Kiai Haji Mustafa yang begitu sangat mencintai Guru Agung kita sehingga selalu mengamalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Guru Agung kita. Kiai Haji Triwahyu yang dari Jakarta, pengurus ya Madrasah DKI Jakarta yang senantiasa istiqomah dan semangat ya tanpa batas, lillah, lelah menjadi lillah. Beliau kita doakan juga selalu sehat serta keluarga. Juga hadir Profesor Kiai Haji Raden Rahmat ya, Kiai Haji Rahmat Hidayat dari juga UGM. Beliau juga pengajar di Universitas Gajah Mada yang kita pernah dulu managiban di fakultasnya beliau ya. Juga yang saya hormati dan kita cintai bersama Bunda Khaya Sukmono, koordinator manakib online internasional yang selalu istiqomah dan gigih dalam perjuangannya beserta keluarga besar yang telah memberikan fasilitas kepada kita untuk manakib online internasional. Tak lupa para petugas manakib yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, para ikhwan wal akhwat di mana saja berada, 81 titik hadir pada malam hari ini. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya dengan berkah Amin karomah ya Tuan rabbal Syekh alamin. Abdul Qadir Jailani dan Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghasipullah Maslul Qaddasullah Syirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah, dalam momentum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita petik hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini, kata pengesabah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu contoh yang baik, yang wajib kamu ikuti, kata pengesabah. Siapa itu yang menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh yang baik? Ini kata pengesabah dengan bahasa yang sederhana, ya, yang dapat kita mengerti, merasuk meraga sukma ya ke dalam jiwa-jiwa kita, yaitu ialah orang yang mau ridho Allah, orang yang mau selamat di hari kiamat, dan orang yang mau banyak mengingat Allah. Tuh, kata pengesabah. Jadi yang bisa menjadikan contoh Nabi itu menjadi contoh baginya itu 3 orang itu. Orang yang mau ridhonya Allah, mau selamat di hari kiamat, atau mau hari kiamat, atau mau kebahagiaan di hari akhir, serta mau banyak mengingat Allah. Nah, bagi orang seperti inilah maka Nabi itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulillah dalam kalimat laqad kana lakum fi Rasulillah itu, kata pengesabah, di makna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak disebutkan langsung saja fi Muhammadin? Nah, kalau kita mengambil kias ya, mengambil kias dari ayat yang lain,
Misalkan sebagai contoh, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ada kata atau kalimat abdihi. Ini bermakna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diperjalankan oleh Allah itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut abdihi? Enggak langsung saja Muhammad, sama dengan tadi ayat di atas ya. Nah, ini rahasianya yang sehingga Al-Qur'an itu abadi ya, dari dulu sekarang hingga yaumil akhir. Relevan gitu, relevan di setiap zaman. Ulama menjelaskan bahwa kalimat itu ya bermakna, ya mudahnya dipahami, bermakna jamak, banyak gitu, bukan hanya satu orang, tapi banyak akan terjadi gitu, dan diikuti akan terjadi di setiap zaman gitu ya, dan terjadi kepada hamba-hamba Allah yang dipilih. Artinya uswah hasanah itu contoh baik untuk diikuti oleh umatnya gitu. Yakni hamba-hamba Allah, umat Muhammad. Siapa mereka yang bisa mengikuti atau mengambil pelajaran darinya? Ialah orang yang mau Allah, kata Abah, mau hari kiamat, dan mau mengingat Allah. Gitu ya. Jadi momentum dalam maulid dan maulud Nabi Muhammad SAW ini, bagi kita ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Surya Sindarasa PPKN ya, bukan hanya sekedar pengertian umum ataupun melakukan wiridan umum. Kita lebih daripada itu, bukan hanya maulid tapi maulud itu ya. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah, oleh karena itu orang-orang yang mengikuti atau beriman ya, beriman itu berarti percaya tidak cukup tapi harus mengikuti ya. Orang-orang ittiba gitu ya, di bulan ini huruf alifnya itu ittiba, orang-orang yang mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sejoganya mereka itulah orang-orang yang mencintainya. Tidak akan ikut kalau tidak ada rasa cinta. Tidak akan hadir kita di Manakiban ini kalau tidak ada rasa cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada kekasihnya. Nya siapa? Allah Azza wa Jalla Jalaluhu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah ya, katakanlah wahai Muhammad. Maksudnya di sini bukan berarti Allah kepada Nabi. Nabi disuruh mengatakan, "Kul in kuntum tuhibbunallah." Jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni. Jadi Allah berfirman, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, "Kul in kuntum tuhibbunallah." Ya, jika kalian mencintai, fattabi'uni, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah ya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Hadirin ikhwan wal akhwat, nikmat mana lagi yang lebih daripada nikmat dicintai oleh Allah? Diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini pun sejak zaman dua orang, kata Abah kemarin, dua orang yang mendapatkan ini ya, predikat ini, yaitu Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ya.
Mereka mengatakan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Pada zaman ini baru kita, kata pengusaha Abah, yang melekat, lengket, merasuk meraga sukma punya kita itu ya, punya kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nah, kalau kita mau cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah. Maka Allah mau cinta kepada kita. Ya. Karena siapa kita, gitu kalau bahasa Jakarta, ya. Kayak Tri Wahyu tuh, sampai loh, gitu ya. Sampai loh, gitu. Kalau kita cinta kepada Rasul, Allah akan cinta kepada kita. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, menetapkan, menyatakan, memberikan anugerahnya kepada utusannya kemuliaan. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Quran surat Al-Insyirah ayat 4. Itulah mengapa setiap ada nama Allah di situ, ada nama Muhammad. Itu ya, disandingkan nama Muhammad. Kata pengesah Abah, ayat itu maksudnya di mana ingat Muhammad itu sama dengan ingat Allah. Gitu. Baru dari pengesah Abah itu. Maksudnya warofa'na laka dzikrak itu di mana ingat Muhammad itu sama dengan ingat Allah gitu ya. Masya Allah. Itu sama dengan ingat Allah ya. Maksudnya ayat itu maksudnya di mana ingat Muhammad itu sama dengan ingat Allah. Ingat Allah, ingat Muhammad. Warofa'na laka dzikrak. Tidak akan bisa ingat Allah kalau tidak kita ingat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan legek, kata pengesah Abah. Ya, tanpa ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah ke dunia ini bagi kita umatnya, kita tidak akan kenal Allah. Tuh. Maka kalimat talqin itu la ilaha illallah. Bukan ada tambahan Muhammadur Rasulullah. Karena sudah cukup. Itu maknanya. Dulu di Malaysia, ya, ingat lagi nih ya, delegasi dari Suryalaya utusan Abah Anom didebat oleh ulama Malaysia. Gitu. Mereka kekeh mempertahankan bahwa kalimat zikir itu harus disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Abah ya, ini mungkin udah berapa kali disampaikan oleh Abah sendiri juga, di buku juga. Saya juga berapa kali menyampaikan ya, kata Abah, debat itu sampai jam 1 malam. Ya. Tidak tuntas-tuntas gitu. Lalu Abah ambil spidol, tampil ke depan, menjelaskan dengan menuliskan firman Allah dan hadis Rasulullah SAW, ditulis di papan tulis. Makanya Abah tuh sempurna ya nulisnya, bagus tulisannya. Coba tulisan Arab pengesah Abah itu bagus. Biasa orang suka mensyarah ya, miring-miring gitu ya. Kalau kita mah nulis Arab mah ngelukis itu, nyontek ini, lukis gitu. Nah, Abah nulis di papan tulis ya. Apa yang ditulis pengesah Abah yang pertama, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Quran surat Muhammad ayat 19 ya. Lalu Abah menulis lagi yang kedua, firman Allah juga itu. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ya, artinya sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Quran surat As-Saffat ayat 35. 2 firman Allah ditulis. Berikutnya hadis ya. Hadis, Abah menulis hadis ya
Yang pertama, yang ketiga itu hadis jaddidu imanakum. Kila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Hadis ya yang kedua. Dan Rasulullah SAW bersabda, perbaharuilah iman kalian. Maka ditanyakan kepada beliau oleh para sahabatnya beliau, bagaimana kami memperbaharui iman kami, wahai Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau menjawab, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Itu hadis ya. Kemudian hadis yang keempat itu Abah juga menuliskan di papan tulis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang akhir ucapannya ketika menjelang ajal kalimat la ilaha illallah, ia masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang terakhir hadis ya, Abah menuliskan laqad laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunkanlah, talkinkanlah seseorang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, kemudian pengesabah setelah menuliskan ayat itu, jadi nggak panjang-panjang kalam, berdebat sampai jam 1 nggak tuntas-tuntas. Ambil spidol tulis, papan tulis, set, 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 set. Lalu Abah menghadap kepada jamaah, ya setelah menulis ayat itu, pengesabah mempersilahkan kepada ulama tersebut untuk menambahkan kalimat Muhammadur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada ayat Al-Quran tersebut. Jika memang dianggap kalimat itu belum sempurna. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuliskan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berani. Mana berani mau menambah ayat Al-Quran. Akhirnya semuanya takluk ya. Dan kata Abah, akhirnya semuanya mau ditalkin zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, di dalam tulisan ya, saya pernah menulis tuh di internet itu, saya kasih judul hanya 5 menit Abah membungkam 83 ulama di Malaysia. Itu ada di YouTube itu pakai suara otomatis itu, saya kaget juga gitu ya. Dibaca itu dengan suara dengan robot YouTube itu gitu. Itu tanda seorang faqih, seorang ahli mantik gitu ya. Seorang wali gitu. Itu kata Abah ya kembali kita ke ayat wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Kata Abah, mengingat nama Muhammad sama dengan mengingat Allah. Ini baru nih ya. Mengingat nama Muhammad sama dengan mengingat nama Allah. Mengingat nama Abdul Qadir sama dengan mengingat nama Allah. Kata pengesabah, mengingat orang yang ingat kepada Allah, maka akan terbawa ingat kepada Allah. Gitu ya. Jadi kalau ingat Abah, guru kita, Abah sedang ingat kepada Allah, pasti ingatnya kepada Allah, kita ikut terbawa ingat kepada Allah. Itu. Alhamdulillahilladzi fadolana lakatsirim ibadil mu'minin. Mengapa kita harus ikut-ikutan Abah? Sholat ikut Abah ya. Apalagi yang kita ikut Abah? Bacaannya ikut Abah, gitu ya. Amaliyahnya ikut Abah. Makannya, minumnya, jalannya, pakaiannya, suaranya, gerak-geriknya, ikut Abah. Gitu, ya. Apalagi yang ikhwan gitu ya. Duduknya, tawajuhnya gitu ya. Semuanya mau ikut Abah. Itu maksudnya agar kita terbawa ingat kepada Allah, dan itulah makna robitoh. Itu ya. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu maka hendaklah kita senantiasa bersyukur
bahagia, senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati senang, ya. Maksudnya senang dalam berbuat kebaikan, beramal soleh, senang dalam kesabaran, ya, bahagia dan dengan rahmat dan karunia-Nya, ya. Kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah, ya, untuk berbuat baik, itu ketika kita melakukan perbuatan baik itu pasti ada rasa syukur, rasa senang, ya. Kadang-kadang tapi kita ada tantangannya, kadang-kadang kita pelit gitu untuk berbuat baik gitu. Tapi kalau kita sudah berbuat baik, beramal soleh, itu hidup kita akan menjadi tenang, ya, tentram, ya, menjadikan hati kita damai, penuh dengan rasa cinta, tidak dengan benci, gitu ya. Tidak dengan ada khawatir, tapi penuh dengan rasa optimis. Ya. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyabrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, ya, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Inilah dalil ayat yang menjadi dalil peringatan Maulid dan Maulud Nabi Muhammad SAW. Rahmat dan karunia yang lebih agung mana lagi selain diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Dan kita memenuhi seruannya, mengikutinya dan menjadi umatnya. Maka pantaslah kita bergembira oleh karenanya. Fal yaprohu, maka bergembiralah dalam firman Allah. Maka kalian bergembiralah. Maka mereka bergembiralah dengan rahmat dan karunia Allah tersebut. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Ali Imran, ya, Ali Imran ayat 31. Memperingati dalam rangka mencintai Muhammad SAW, maka hukumnya menjadi wajib atau ibadah atas dasar cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagi kita bukan hanya memperingati Maulid, ya, tapi juga sekaligus Maulud. Maulid di tempat, Maulid itu tempat atau waktu kelahiran, yakni 12 Rabiul Awal di kota Mekah. Maulud itu artinya yang dilahirkan, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita Ikhwan Thoriqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Surya Sinar PPKN, bukan hanya yang dilahirkan yakni fisiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi esensi, inti atau isi apa yang diajarkan atau apa hakikat diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan rahmatan lil alamin. Apa isi inti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Talqin zikir. Nah, jadi itu bagi kita Ikhwan Thoriqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Surya Sinar PPKN dalam rangka memperingati dengan penuh rasa syukur dan rasa cinta, ya, kelahirannya Maulid dan Mauludnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya waktu dan tempatnya, bukan hanya fisiknya, tapi nur yang dibawa oleh beliau, risalahnya yang disampaikan kepada kita, yang lahir kepada kita ketika kita ditalkinkan oleh guru mursyid kita, yaitu nur, nurun ala nur, asalnya dari Allah, menjadi Nur Muhammad, dan itulah nur-nur, itulah cahaya-cahaya, itulah dibagi kepada kita. Alhamdulillahilladzi faddalana lakathirin min ibadihil mu'minin. Di dalam Maulid Ad-Diba, ya, dibuka, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
Ya Allah, berikanlah limpahan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berikanlah limpahan salawat dan salam kepadanya. Ya Rabbi balighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya. Ya Allah, sampaikanlah kepadanya sebagai perantara. Ya Allah, khususkanlah kepadanya dengan keutamaan. Ya Rabbi wardo anis sahabah, Ya Rabbi wardo anis sulalah. Ya Allah, anugerahkanlah keridoan kepada sahabatnya. Ya Allah, anugerahkanlah keridoan kepada keturunannya. Ya Rabbi wardo anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Allah, anugerahkanlah keridoan kepada para guru. Ya Allah, rahmatilah orang-orang tua kami. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Allah, rahmatilah kami semua. Ya Allah, rahmatilah semua umat Islam, orang Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.